Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hafiz Suraik. Saya dari kelas 1C Informatika akan mereview buku ProGit yang ditulis oleh Scott Session dan Ben Straub dan diterbitkan oleh Apress. Diterbitkan pada tahun 2014. Nah, pada bab ini akan membahas tentang memulai dengan Git. Saya akan mulai dengan menjelaskan beberapa latar belakang pada peralatan version control. Kemudian beralih ke bagaimana cara agar Git dapat berjalan pada sistem. Dan terakhir, bagaimana cara mengaturnya agar dapat mulai bekerja dengan Git. Pada akhir bab ini, seharusnya telah paham mengapa Git ada, mengapa sebaiknya menggunakan Git. Apa itu version control? Version control adalah sebuah sistem yang merekam perubahan-perubahan dari sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu, sehingga dapat melihat kembali versi khusus suatu saat nanti. Sebagai contoh, pada buku ini kalian akan menggunakan sumber kode perangkat lunak sebagai berkas-berkas yang direkam dengan version control. Walau pada kenyataannya kalian dapat melakukan ini dengan hampir semua jenis berkas pada komputer. Secara singkat, Git pada 2005, hubungan antara komunikasi yang mengembangkan kernel Linux dan perusahaan komersil yang mengembangkan Bitkeeper putus dan status bebas biaya dari alatnya dicabut. Hal ini mendesak komunitas pengembang Linux, khususnya Linus Torvalds, pencipta Linux, untuk mengembangkan alat mereka sendiri. Berdasarkan beberapa pelajaran yang telah mereka pelajari ketika menggunakan Bitkeeper, beberapa sasaran dari sistem baru tersebut adalah sebagai berikut: kecepatan, rancangan yang sederhana, dukungan yang kuat untuk mengembangkan non-linear, ribuan cabang paralel, benar-benar tersebar, mampu menangani proyek besar seperti Linux secara efisien, kecepatan, dan ukuran data. Sejak kelahirannya pada 2005, Git telah berevolusi dan berkembang untuk dapat digunakan dengan mudah, namun tetap memiliki kualitas awal tersebut. Git sangat cepat, sangat efisien dengan proyek-proyek besar, dan Git memiliki sistem percabangan yang hebat untuk mengembangkan non-linear. Nah, kita masuk ke dasar-dasar Git. Dasar-dasar Git. Jadi, mudahnya, apakah Git itu? Ini adalah bab yang penting untuk dipahami, karena jika kalian memahami apa itu Git dan pemahaman dasar tentang bagaimana Git bekerja, maka menggunakan Git dengan efektif mungkin akan menjadi lebih mudah dilakukan selama kalian belajar Git. Cobalah untuk menjernihkan pikiran kalian dari hal-hal yang kalian ketahui tentang VCS lainnya, seperti subversion dan perforce. Dengan begitu akan membantu kalian menghindari hal-hal yang membingungkan ketika menggunakan alatnya. Git menyimpan dan berpikir tentang informasi dengan sangat berbeda daripada sistem lainnya, meskipun antar muka penggunaannya cukup mirip. Dan memahami perbedaan-perbedaan tersebut akan membantu mencegah kalian menjadi bingung ketika menggunakannya. Nah, berikut memasang Git. Sebelum kalian mulai menggunakan Git, kalian harus membuatnya tersedia pada komputer kalian. Meskipun sudah terpasang, adalah gagasan yang baik untuk memperbarui ke versi terakhir. Kalian dapat memasangnya sebagai package atau melalui pemasang lainnya, atau mengunduh sumber kodenya dan mengcompile-nya sendiri. Untuk memasang Git pada Windows, bentuk resminya dapat diunduh pada situs https git.com.
win, dan unduhnya akan berjalan secara otomatis. Nah, kesimpulannya adalah seharusnya kalian telah memiliki pemahaman dasar tentang apa itu Git dan bagaimana Git berbeda dari sistem version control yang terpusat yang mungkin telah kalian gunakan sebelumnya. Sekarang seharusnya kalian juga telah memiliki sebuah versi dari Git yang mampu bekerja pada sistem kalian yang telah diatur dengan identitas pribadi kalian. Sekarang saatnya untuk belajar beberapa dasar Git.